Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali ke kelas matematika ya, masih dengan bangun ruang, tapi dengan tema yang lebih mengkerucut lagi ya. Sesuai dengan temanya hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai kerucut terpancung. Gitu. Pertemuan sebelumnya itu adalah limas terpancungnya. Silakan dipahami karena kedua ini gitu ya, itu sangat erat sekali kaitannya dengan apa yang atau yang berkaitan dengan kebutuhan kemampuan yang harus kalian miliki gitu, dalam konsep matematika ini sendiri. Oke. Sekarang lihat dulu ya di materi ini sudah ibu buat, ada di Moodle juga. Ini adalah kerucut terpancung, berbeda dengan yang pertemuan sebelumnya. Sebelumnya itu adalah limas terpancung ya, kalau salah ya. Oke, nanti kita cek lagi. Oke, nah ini adalah contoh bangun ruang. Contoh bangun ruang ya. Ini adalah contoh-contoh alat yang sudah kalian bikin. Mengetahui ini kelas yang mana. Ini adalah salah satu kerja dari teman kalian. Ini adalah mesin penggiling biji kopi ya. Sekarang lihat kupernya itu bentuk apa gitu. Ya, terpotong di bagian bawah untuk memasukkan biji kopinya ya. Ini yang pertama contohnya. Ini ada lagi nih mesin pengayak pasir. Ini adalah tempat pasirnya yang akan diayak, nanti di bawahnya ada tempat seharusnya wadahnya gitu. Seperti apa nanti kita lihat ya. Nah, sekarang perhatikan ini kembali lagi nih contoh yang mesin pengayak pasir tadi ya. Oke. Sekarang lihat yang ini. Sekarang ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Nanti silakan dibuat di latihannya ya, sebelum mengerjakan soal-soal yang memang menjadi latihan. Ini silakan dijawab nanti sesuai dengan pemahaman kalian gitu. Baru nanti kita cek benar enggaknya ya. Pertama, dari benda ini ukuran diameter lingkaran atas apakah sama dengan lingkaran bawah? Oke, yang ini maksudnya, ini kan ada dua ya, anggap aja ini lingkaran atasnya, ya. Oke, warna merah biar jelas ya. Yang ini adalah ini lingkaran atas, yang bawah itu lingkaran alas ya. Sekarang pertanyaan yang pertama adalah menurut pendapatmu ya, ukuran diameter lingkaran atas apakah sama dengan ukuran diameter lingkaran alas? Yang kedua, ini tempatnya ini yang ada jaring-jaring ini apakah bisa disebut sebagai tabung? Itu pertanyaan kedua. Yang ketiga, sesuai dengan jawaban yang kedua gitu. Kalau iya mengapa, kalau tidak mengapa, jelaskan. Yang kelima, koper pengayak pasir ini berbentuk bangun ruang apa menurut pendapatmu? Ini silakan dijawab nanti ya, termasuk juga latihan ini. Yang kedua, oke, ini sama ya, ini cuma gambarnya saja yang berbeda dari sudut pandang yang berbeda biar kelihatan kira-kira ini tabung apa bukan gitu ya. Yang kedua yang ini, yang mesin penggiling kopi tadi dengan pertanyaan yang sama gitu, hampir sama. Yang pertama, koper mesin penggiling kopi ini apakah bisa disebut sebagai kerucut? Yang pertama. Pertanyaan kedua, ini kedua ya, kalau iya mengapa, kalau tidak mengapa gitu. Terus pendapatmu, koper pengayak pasir ini berbentuk bangun ruang apa? Silakan dijawab pada dua pertanyaan awal sebelum nanti masuk ke materi utama ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi utamanya, yaitu sesuai dengan teorema pertama pada kerucut gitu ya. Ini adalah kerucut umum. Secara umum ini adalah bentuk bangun ruang kerucut, yaitu kerucut lingkaran tegak. Jadi dia nggak miring, tegak ke sini, ini tegak lurus ya, antara tinggi dan alasnya tegak lurus dengan ukuran panjang jari-jari lingkaran alas diwakili dengan R kecil, tinggi diwakili dengan T, volume
luas selimut tidak termasuk alasnya. Ingat nih bahwa luas selimut itu tidak termasuk alas, berarti cuma bagian yang menyelimuti sisi tegaknya saja, dan sudut curing bukaan masing-masing adalah ini. Volume ini sudah dipelajari semester sebelumnya, sepertiga PR kuadrat T, luas selimut umum ya. Ini kalau kerucut full, kerucut penuh, luas selimutnya adalah PRS, luas curingnya adalah alpha ya. Luas curing bukaan di sudut curing bukaannya adalah diwakili dengan alpha, yaitu R per S kali 360 derajat. S ini adalah nih garis pelukis ya. Sekarang kita buktiin volume kerucut terlebih dahulu. Karena kerucut dapat dipandang sebagai 5 segi N beraturan ya. Kenapa dikatakan sebagai 5 segi N beraturan? Perhatikan pertama, kalau limas kan bentuknya seperti ini ya. Oke, ini 5 segi 4 ya. Oke, ini 5 segi 4. Kalau 5 segi 5 dia beda lagi ya. Tuh, ini 5 segi 5 nih. Tuh, 5 segi 6 ada lagi, 5 segi 7, segi 8, segi 1000, segi 10.000 misalnya. Sisinya banyak, dia akan membentuk lingkaran. Hampir seperti lingkaran. Semakin banyak N-nya, semakin banyak sisi alasnya, maka dia akan mengarah kepada bentuk lingkaran gitu ya. Nah, volume kerucut adalah volume beraturan dari segi N sama sepertiga. Kalau segi N bentuknya kalau 5 sih kan, luas alas kali tinggi. Luas, karena dia alasnya berbentuk lingkaran, maka luas alasnya adalah PR kuadrat, tingginya T. Makanya volume kerucut adalah sepertiga PR kuadrat T. Yang kedua adalah luas selimut ya. Ingat, luas selimut adalah luas curing bukaan saja, tidak termasuk alasnya gitu ya. Berarti yang cuma diarsir ini yang merupakan luas selimut, alas tidak termasuk. Hati-hati ya, karena nanti ada banyak permasalahan yang berkaitan dengan ini ya, yang harus kalian selesaikan. Nah, luas selimut itu sendiri itu pakai perbandingan ya, perbandingan karena apa gitu kan. Ini adalah lingkaran full, yang ini adalah bagian yang diarsir. Mengapa kita pakai perbandingan gitu kan? Karena kita mencari luas bagian kecil dari bagian yang besar. Berarti kita bisa pakai konsep perbandingan di sini. Oke. Karena kita mengambil sebagian kecilnya saja dari satu lingkaran utuh gitu. Nah, perbandingannya apa? Luas bagian yang diarsir yang kecil ya, per luas lingkaran yang besar, panjang busur yang kecil juga, PQ. Nah, kalau keseluruhan apa dia? Jadi keliling lingkaran besar yang jari-jarinya adalah S. Tinggal disubstitusikan. Luas bagian yang diarsir, nah itu adalah 2 PR. Sebentar, kita sebelum menyelesaikan di sini ya, kita cek dulu nih. Ini sampai di sini, ini adalah perbandingan yang kita gunakan gitu ya. Nah, 2 PR ini apa nih? 2 PS apa? Coba silakan dicari ya. Dengan perbandingan R per S. Jadi ini adalah luas curing bukaan. Ini luas lingkaran yang besar katanya. Itu kita coba pakai perbandingan ini. Kalau nggak mau bisa lihat langsung nih. Di sini ya, ini untuk luas curing bukaan yang kecil. Yang ini adalah untuk mencari luas curing bukaan dulu nih. Nah, ini kalau yang luas selimut yang besar ya. Dapatnya nanti mana ya? Nah, ini PRS ya. Seperti ini, silakan dilihat lagi. Nah, yang utamanya adalah kita harus akan masuk ke volume kerucut terpancung. Biasanya bentuknya kayak ember, kayak pot ya. Kalau kalian mau gunakan ini sebagai bentuk
koper dari mesin-mesin yang kalian buat juga boleh nih, sesuai ya, nggak harus pakai limaser pancung, dia juga bisa pakai kerucut terpancung. Nah sekarang bagaimana cara mencarinya gitu kan, ini manfaatnya untuk apa kita cari volume ini berkaitan dengan kalau seandainya kalian bikin mesin yang kopernya berbentuk volume kerucut terpancung misalnya kan, ini kan ada bahan baku yang akan dimasukkan ke sini ya. Bahan bakunya terserah itu bentuknya. Kalau seandainya penggiling biji kopi ya berarti yang dimasukkan adalah biji kopi. Kalau mau bikin tepung tapioka berarti dari umbi ya dan sebagainya. Kalau mau bikin penggiling daging berarti yang akan dimasukkan daging gitu kan. Nah ini kan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kapasitas ya. Kapasitas itu kaitannya dengan volume. Volume ya, kaitan dengan volume. Jadi kita bisa mendesain atau mengkonstruk suatu bentuk dari koper bahan baku ini yang nantinya akan disesuaikan ukurannya terhadap kapasitas yang kita inginkan. Misalnya kita mau bikin mesin dengan kapasitas minimal itu 10 kilo bahan bakunya, berarti ukurannya harus disesuaikan supaya muat dengan 10 kilo gitu ya. Kalau mau 50 kilo berarti otomatis ukuran yang ini kerucut terpancungnya harus lebih besar supaya bisa memuat bahan baku 50 kilo. Nah volumenya akan kita cari bagaimana caranya mencari atau menemukan rumus dari volume kerucut terpancung. Sebenarnya ya, kalau kita gambarkan di sini ya, ini adalah, kita coba warna merah saja ya, biar cerah ya, kontras nanti. Nah, seperti ini. Ini adalah kerucut utuh gitu ya. Kalau seandainya kita mau memotong ini ya, tuh, oke, yang atasnya kita penggal, ngeri ya, penggal, potong aja ya, kita pancung, terlepaslah ini nanti menjadi ini, gitu ya. Nah sebenarnya kan untuk mencari volume, kalau seandainya yang utuhnya kita umpamakan dengan bengeluang A, yang kecil dengan bengeluang B, volume bisa kita cari dengan cara menentukan dulu volume dari kerucut besar dikurang dengan volume dari kerucut yang kecil, jadi hasilnya yang ini, volume yang ember ya. Ini bisa digunakan. Tapi manfaat dari matematika ini sendiri adalah menyederhanakan gitu ya. Kita bisa membuat suatu formula yang berlaku untuk umum supaya nanti ketika kita ketemu dengan permasalahan yang sama, kita bisa mengaplikasikan formula yang kita sudah susun tadi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada gitu ya. Sekarang lihat kerucut terpancung atau biasa disebut ember secara matematis diperoleh dari kerucut lingkaran tegak yang dipotong kayak yang ibu gambarkan tadi, bagian atasnya dipancung, dipotong, dibuang gitu ya, oleh sebuah bidang sejajar, harus sejajar. Lihat nih, yang ini harus sejajar nih, nggak boleh tidak sejajar. Kalau tidak sejajar dia otomatis miring ya, kalau ini harus sejajar. Nih gambarnya seperti ini. Oke, ini kan utuhnya pertama ya, ini yang utuh dipotong bagian atasnya, jadilah yang ini ya. Kita mau cari sekarang yang menjadi fokus kita adalah menentukan formula dari volumenya gitu. Sekali lagi itu adalah kita bisa pakai perbandingan ya, perhatikan ini segitiga TMC, mana TMC? TMC yang ini ya, tuh oke, tebar besar biar kelihatan. Segitiga TMC katanya sebangun dengan TNB, betul ya, TMC. Oke, ini sebangun namanya ya. Ini kalau gambar ibu jelek harap maklum ya, kalian harus lebih bagus karena bisa pakai penggaris ya. TNB ini sebangun,
Ini segitiga yang kecil, ini segitiga yang besar. Jadi segitiga TMBE, TMC sebangun dengan segitiga TNB. Akibat dari kesebangunan ini apa? Jadi TM, kita ganti ya, TM yang ini TM itu berbanding dengan yang panjangnya, TN ya. Yang ininya alasnya MC ya, sebanding dengan NB. Hati-hati terbalik. Kalau yang awalnya di atas yang kecil, sebelah kanannya juga harus yang kecil ya. Nah, TM ini sebagai apa? Lihat di sini. Sebagai T kecil yang dipancung per, kalau yang panjangnya adalah T atas sama T yang bawah. Oke, lihat ini simbolnya T1 plus T ya. Sama dengan MC. Mana MC? Apa MC itu mewakili apa? R, jari-jari kecil. NB mewakili apa? R, jari-jari besar. Tinggal kita selesaikan ya. Kecil biar bisa dioret di sebelah sini ya. Oke. Nah, sekarang lihat nih. Gue tulis di sini ya. T1 kan sudah kita buat tadi dari perbandingan kesebangunan tadi ya. Plus T sama dengan R per R. Nah, kalau kita ketemu dua ruas seperti ini yang dipisahkan dengan tanda sama dengan, kita bisa kali silang. R pasangannya dengan apa? T1, R kecil pasangannya dengan T1 plus T dikaliin. Kalau ini tetap ya RT1, yang ini dikali RT1, yang ini ditambah RT. Oke, sampai di sini ya, paham ya? Selanjutnya kita mau mengelompokkan ya, mengelompokkan variabel yang punya kesamaan. Yang sama mana? Ini. Oke, sama ini. Jadi ini kita deketin ya. R T1 dikurang R kecil T1 sama dengan RT. Nah, menyederhanakannya yang sama kita keluar T1 R dikurang R kecil sama dengan RT. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa mensubstitusikan nilai dari T1 nya. Yang kita mau adalah T1 nya saja, sama dengan yang mana? RT berarti dibagi yang ini. Oke, sip. Dapatlah kita persamaan yang pertama. Jadi nanti ketika ketemu dengan T1 kita bisa substitusikan nilai T1. Ini di sini ya, kepanjangan dalam kurungnya. Wah, tuh. Nih, ini simpen ini ya, diingat dulu. Kita lanjutkan. Aduh, panjangan ya, kita kecil. Oke, kita lanjutkan. Kan tadi udah dapet ya bahwa T1 sama RT per R besar kurang R. Ibu ingetin lagi T1 apa? Lihat gambarnya tadi. T1 adalah tinggi kerucut kecil yang atas. R ini adalah alas dari kerucut kecil yang dipancung. T ini apa? R ini yang besar, kerucut yang besar yang utuh. R ini yang kecil. T ini apa? Kita lihat nanti gambar di sini kalau lupa ini. Nih, T yang sisanya ya. Jangan sampai lupa dengan simbolnya. Sekarang karena dia kesebangunan, Ibu gambarkan lagi ya. Tuh. Ini kesebangunan, gitu kan? Jadi volume kerucut bagian atas ya itu sebanding sama saja dengan volume kerucut seluruhnya. Nah, kita penting banget memahami konsep perbandingannya. Ini volume kerucut yang atas, yang kecil itu adalah bagian dari kerucut yang utuh ini gitu. Jadi karena dia merupakan bagiannya, maka kita bisa pakai konsep perbandingan ya. Nah, sekarang rumus volume apa? Rumus volume kerucut utuh sepertiga luas alas kali tinggi kan, tulisnya sepertiga luas alas kali tinggi. Kalau yang atas apa? Sepertiga pi
Ingat itu simbolnya R kecil karena tadi udah disepakati di awal ya. T-nya juga T kecil. Untuk yang keseluruhan sepertiga luas alasnya kenapa pakai R besar? Karena kita sudah setuju bahwa untuk membedakannya ya, berarti yang alas dari kerucut besar itu pakai R besar. Tingginya R1 plus T tuh. Oke, kalau lupa di sini cek ya. Cek lagi gambarnya. Oke, nah sekarang ganti warna ya biar enak. Coret. Oke, nah ini kan sepertiga sama sepertiga bisa disederhanakan ya. Pi bisa disederhanakan ya. Sisanya apa? R kuadrat T1 per R kuadrat besar R1 min T. Oke, tunggu. Kayaknya ada salah itu nih, nanti Bu perbaiki di filenya ya. Biar enak gambarnya ini nih. Kan sepertiga luas alasnya adalah pi R kuadrat ya. Tingginya adalah T1 ditambah T. Oke, bukan R1 ya. Yang ini harusnya mana nih T1. Oke, nanti Ibu perbaiki yang di file ya. Ini T1 per T. Oke, karena dia utuh tadinya kan yang di sini T1 ya. Yang ini T berarti ditambahin karena dia tinggi utuh ya. Sama dengan, oke kita lanjutkan R kuadrat buka kurung. Tuh T1 tadi apa? Yang ini kita substitusikan. Kita masukkan apa itu R kecil ya. T per R besar min R. Kalau ketemu T1 ganti semua dengan itu ya. R kuadrat buka kurung. T1 ini kita ganti ya. Dengan apa tadi yang kita dapat? RT per R min R. Yang ini tetap ya. Kurang T, hati-hati ya. Tambah. Oke. Selanjutnya kita selesaikan sama dengan R pangkat 2 dikali R nya 1 tinggal jadi R pangkat 3 T, bawahnya tetap per yang ini kita bisa samakan penyebut R kuadratnya tetap samakan penyebut karena ini adalah bentuk pecahan, ini tidak, berarti bisa kita selesaikan kalau kita samakan penyebutnya ya. R min R dibagi R min R tetap 1, atasnya tetap yaitu R T, tinggal ini nih R min R dibagi, ini kan sebenarnya per 1 ya, dibagi tinggal R min R besar min R dikali T, jadi kita buat R min R kali T. Oke, nah ini banyak bentuk pecahannya ya, hati-hati harus teliti. Sama dengan yang ini tetap nih, kalau ada pembagian kayak gini ya, misalnya kita buat kayak gini ya, A per B gitu, dibagi misalnya C per D, gimana nyelesainnya? Dengan A per B dikali D per C ya. Oke, kita selesaikan, berarti ini menurut bentuk ini jadi R pangkat 3 T per R min R dikali, dibalik nih ya, R min R dibagi R kuadrat RT plus R, ini dikali nih, jadi kayak gini ya, RT min RT. Oke, hanya kita selesaikan nih, ini kan bisa disederhanakan, mantep ya. Jadinya seperti apa nih tuh, R pangkat 3 T per R pangkat 3 T sama dengan sisanya adalah R pangkat 3 kecil R pangkat 3 besar, ini adalah yang kedua ya.
kita petakin. Sip. Oke, kita selesaikan nih. Akibat dari yang kedua ini ya, kalau bingung kenapa Bu bisa kayak gini Bu, ada yang bingung nggak kenapa bisa seperti ini? Oke, Bu jelasin lagi, kita ganti warna ya biar enak ya. Tuh. Coba lihat nih ya. Yang ini udah ngerti ya, ini dicoret sama karena sama dia habis, yang ini tetap taruh di atas, yang ini lihat RT dikurang RT habis nggak? Habis. Tinggal R kuadrat dikali R nya 1 R pangkat 3 sisanya T. Terus yang ini juga bisa disederhanain karena sama dibagi ya, dapatnya adalah R pangkat 3 per R besar pangkat 3. Oke, ngerti ya? Kita lanjutkan. Akibat dari yang kita dapatin ini nomor 2 tadi ya, kita lanjutkan. Volume kerucut atas ya, akibatnya tadi dibagi dengan volume kerucut bawah. Itu jadinya adalah R pangkat 3 per R pangkat 3 dikurang R pangkat 3. Kenapa? Karena R pangkat 3 itu adalah yang utuh besar dikurang dengan R pangkat 3 yang kecil. Tuh, yang gambarin aja nih biar nggak lupa ya. Ini kan yang awalnya full ya, R pangkat 3 itu yang atas, berarti volume kerucut yang atas kita sudah dapat, itu rumusnya R pangkat 3. Kerucut yang bawah berarti yang besar, R pangkat 3 yang besar dikurang dengan R yang ini, dibuang yang ini. Nah, makanya kita jadi seperti ini ya. Kalau dibalik, volume kerucut bawah per volume kerucut atas itu sama dengan R pangkat 3, dibalik aja nih ya, per R pangkat 3. Maka ini kita ganti warna lagi, kita ganti warna biar nggak bosen lihat yang merah-merah aja terus ya. Oke, sip. Tuh, berarti kalau Ibu mau mengarahkan ke yang bawah, kenapa Bu pakai kita arahkan ke volume kerucut yang bawah? Karena itu adalah arah kita. Kerucut yang bawah kan kerucut terpancungnya ya, berarti volume kerucut yang bawah adalah kali silang ini dibagi ini. Atau R pangkat 3 min R kecil pangkat 3 per R kecil pangkat 3 dikali volume kerucut atas ya. Volume kerucut yang bawah kita jangan ganti jadi volume kerucut terpancung. Itu tulis di sini ya. Jadi R pangkat 3 yang ini tadi dikurang R pangkat 3 kecil dibagi R kecil pangkat 3 dikali volume kerucut atas. Apa rumusnya? Sepertiga pi R kuadrat T1 sesuai dengan simbol-simbol yang ada pada gambar pertama tadi, baru nanti kita selesaikan nih. Oke. Ini difaktorkan. Kalau lupa silahkan dibuka lagi bagaimana cara memfaktorkan pangkat 3. Jadinya R min R dikeluarin, sisanya adalah R pangkat 2 plus R kecil L besar. Oke, per R pangkat 3 ya. Ini adalah difaktorkan bisa jadi seperti ini dikali sepertiga, ini tetap pi R pangkat 2. Nah, T1 sesuai dengan yang kita dapat tadi. Dicek lagi ya lembaran sebelumnya, R min R. Kalau ini kan yang itu nih, yang persamaan satu yang kita dapat tadi ya. Oke, kita selesaikan. Sepertiganya maju ke depan. Pi kita mau apa nih yang sama nih? Keluarin nih R kuadrat plus bentar ya, RR plus R kuadrat. Maunya yang ini kan? Oke, sekarang lihat kita bisa coret nggak ini?
Bisa banget tuh. Mantap kan, coret mencoret ini seru. Ini lagi mana lagi, ini 3, ini 2, sisanya bawahnya 1 R tuh. Terus R nya dicoret juga, sisa T, sisa R. Pusing ya? Coba kita tulis lagi di sini ya, biar nggak pusing ya. Kita tulis cakep-cakep ya. R min R kecil, R2 plus R plus R kuadrat per R pangkat 3 dikali 1/3 pi R kuadrat RT per R min R. Oke, kita ganti warna ya, biar kelihatan yang hilang mana tuh. Sip, nih sekarang lihat sama dengan yang ini, sama kan dengan yang ini, hapus berarti kalau sama, bukan dihapus sih. Kalau R min R kecil dikurang R besar min R kecil dibagi hasilnya 1 kan, makanya dia sering dibilang hilang ya. Sekarang lihat ini, R pangkat 3, R pangkat 2, di sini sisa 1, coret. Ada lagi R di sini, oke. Habis R berarti kita tinggal apa sisanya, 1/3 pi, yang ini T, buka kurung, yang dalam kurung ini R kuadrat plus R plus R kuadrat ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sudah. Ini adalah volume kerucut terpancung. Lebih sederhana dong ya. Kalau misalnya kita dapat soal, udah diketahui tingginya berapa, gitu kan. Ingat T ini yang mana? Kalau lupa, dibuatin di catatannya makna dari simbol ini. Pi ini artinya apa? Boleh 3, ingat ya, baru pi boleh 3,14, boleh 22/7 sesuai dengan R-nya berapa. Kalau jari-jarinya kelipatan 7, enak pakai yang ini biar bisa coret. Kalau dia nggak kelipatan 7, boleh pakai yang ini gitu ya. Sekarang T ini apa? Cek lagi gambarnya. T itu yang mana? Tuh, T-nya ini ya. Yang ini T-nya. Tuh, ini T terpancungnya. R-nya apa? Alas yang bawah, jari-jari yang alas. Kalau R kecil, jari-jari yang atas. Itu harus diketahui. Saran ibu silahkan dibuat itu ya, di buku catatan, dibuat rumusnya udah di dapur, bagaimana caranya, terus simbol-simbol ini maknanya apa. Nah, sekarang pertanyaan kayaknya kalian mungkin bertanya seperti apa yang pernah ibu lakukan dulu waktu SMA, bisa ya, pas belajar berpikir kenapa sih kita harus diajarin cara menurunkan rumus seperti ini. Ya udah langsung kasih aja rumusnya yang ini gitu kan, nggak susah-susahan, cuma pakai rumus gitu kan. Tapi ternyata setelah dijalani, ibu baru tahu maknanya, manfaatnya apa. Ketika kita bisa menurunkan rumus ini dari yang awalnya cuma diketahui gambar ini gitu ya, berarti kita sudah bisa memecahkan suatu permasalahan yang harus kita pecahkan. Pertama, kedua, penalaran kita oke. Problem solving kita oke, gitu ya, kreativitas kita oke. Nah, untuk kalian yang sudah bisa memaknai ini, itu apa yang ibu ajarin tadi, berarti kalian sudah memiliki konsep yang baik. Karena apa? Karena dari penurunan rumus ini kita sudah memanfaatkan atau menerapkan beberapa konsep kompleks yang ada di matematika. Baik, kalau kalian sudah mampu memahami apa yang sudah ibu ajarin, oh iya, kenapa ini bisa jadi seperti ini, kenapa ini bisa jadi seperti ini, bisa berubah kayak gini, berarti konsep kalian sudah oke gitu. Nah, kalau masih bingung, silakan dilihat lagi konsep-konsep yang tidak kalian pahami tadi, dipahami benar-benar kenapa bisa kayak gini gitu ya. Sampai paham baru bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Jangan langsung aja padahal nggak paham ya. Jangan seperti itu. Oke. Sudah selesai di volume terpancung, tinggal luasnya. Silakan nanti luasnya dilihat di sini ya. Halaman selanjutnya.
seperti ini. Kita masuk ke luas, kalian nih dua jari yang luas ya, luas, kerucut, terpancung ya. Nah ini masih dipakai yang kalian dapetin tadi, yang kita sama-sama dapetin, yaitu T1 itu adalah RT per R min R. Kalau lupa, ini adalah formula pertama yang kita dapetin tadi. Nah sekarang luas yang diarsir itu kan luas curing yang besar dikurang dengan luas curing yang kecil. Rumus luas curing apa? Pi R, luas itunya alasnya, pi R A-nya yang kecil. Yang sama mana? Yang sama itu bisa kita keluarin atau faktoran ya, P-nya dikeluarin untuk menyederhanakan perhitungan, nanti jadi nggak dua kali hitung. Ini R kecil A1 ya. Tinggal kita lanjutkan, P-nya tetap ya, yang ininya nih berubah jadi ini. Nah, R akar, nah R kuadrat ini rumusnya ya tuh. Nah kayaknya lebih bagus nih kalian pahami sendiri yang ini. Gue mau lihat nanti ditanya, silakan dipahami dulu, pahami sendiri untuk yang luas arsiran ini ya, dari sini sampai sini. Gue mau lihat kalian bisa enggak menurunkan rumus ini sampai dapat yang ini ya. Ini tugasnya. Tugas yang kedua, selain yang tadi menjawab pertanyaan di awal, soal nomor 1 ya, soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3 adalah kalian menganalisis penurunan rumus yang ini, yang luas arsiran. Oke, nanti baru kalau sudah dapat penurunan rumusnya, baru nanti tinggal dipakai. Rumusnya adalah pi buka kurung R besar plus R kecil dikali S. Oke, nanti soal tugas yang aplikasi dari rumus ini nanti Ibu kasih, Ibu masukin ke model ya. Seperti itu. Cukup sekian untuk kerucutnya. Ibu ucapkan terima kasih. Silakan dipahami, diorek-orek di kertas. Kalau bingung silakan ditanyakan. Untuk besok kita ada pretest ya, pretest tentang bangun ruang. Jadi perlu diketahui bahwa tolak ukur atau indikator yang ingin Ibu cek dari kalian ini adalah kreativitas. Kenapa Ibu bikin soalnya mengarahkan kepada jawaban yang banyak, itu kan kayak yang pretest kemarin ya, kan Ibu tulis misalnya silakan desain bentuk bla 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 bla. Satu, yang B-nya kan ada nggak desain yang lain selain yang sudah kalian desain di awal? Ternyata ada nih. Dicari lagi, digali lagi, ternyata saya punya solusi lebih dari 2 nih Bu, atau bahkan ada yang lebih dari 3 gitu kan. Nah berarti kalian sudah punya kemampuan kreatif yang baik gitu ya. Itu yang dibutuhkan untuk kalian itu menjadi keluaran dari pembelajaran kita untuk materi yang pertama sebelum masuk ke materi kedua nanti ya. Nah di post test nanti Ibu harapin pertama kalian harus mengeksplorasi semua kemungkinan jawaban yang mungkin ya. Jangan cuma satu jawaban, yang jelas yang banyak jawaban itu akan lebih baik nilainya. Terus yang kedua, kalau diminta untuk mendesain bentuk dan ukuran, silakan didesain benar-benar gambarnya cantik-cantik, ukurannya dibuat, terus dijelasin di samping dengan ukuran itu, dengan menggunakan rumus yang sudah kalian dapatkan sesuai gitu. Ternyata kapasitasnya 10 kilo gitu, yang Ibu lihat di pretest kemarin gitu ya. Kalian sudah bagus membuat gambarnya, mendesainnya, tapi nggak ada buktinya benar nggak bahwa ukuran yang sudah kalian yang sudah kalian desain tadi sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan dari soal gitu ya. Silakan ngerjain soalnya tuh selesai, jangan setengah-setengah, jadi nilainya pun juga bagus gitu ya. Sampai di sini silakan nanti tugasnya diselesaikan. Ingat ya, yang pertama tugasnya apa? Yang pertama yang tadi pertanyaan, ada 2 ya, pertanyaan 1 dan pertanyaan kedua. Yang ketiga adalah penurunan rumus apa?
luasnya ya, luas selimut dari kerucut terpancung ya. Nah yang keempat nanti ada gue kasih 2 soal yang mengaplikasikan formula yang sudah kalian dapatin tadi. Dan nanti post-test pakai ya formula ini ya, jangan sampai mubazir ya. Baiklah, terima kasih perhatiannya. Silakan dieksplorasi lebih ya, jangan cuma berharap dari materi yang diberikan oleh dosen. Silakan kalian googling, banyak sekali informasi yang bisa kalian dapatkan di internet, di buku, di YouTube, dan semua itu silakan dibuka tuh bebas ya. Oke, atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.